لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ibu-ibu dan bapak-bapak serta jamaah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini, pagi hari ini, hari Rabu, tanggalnya 1 atau 2 ya, Jumadal Ula 1445 Hijriah. Kita diberi waktu, diberi kesehatan, dan tentu diberi taufik dan hidayah, serta diberi keamanan untuk melaksanakan beragam aktivitas dan ibadah. Sungguh ini adalah nikmat-nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita. Oleh karenanya mari kita syukuri dengan sepenuh hati. Semoga Allah menjaga nikmat tersebut dan menambahnya kepada kita sehingga kita bisa lebih baik dalam beribadah dan istiqamah melanjutkan ibadah ini sampai kelar meraih akhir kehidupan yang husnul khotimah. Amin. Salawat dan salam serta keberkahan semoga dilimpahkan selalu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat, dan semua umat Islam yang mau mengikuti agama ini dengan baik sampai jelang kiamat kita. Amin. Baik, jemaah yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjut bacaan kita dari buku Umdatul Mar'ah, Mi'atu Hadithin Mustaqatin min Ahadithi Al-Mar'ah, terkait dengan hadis-hadis pilihan yang berkaitan dengan kaum wanita. Semoga menjadi tambahan pengetahuan bagi kita, dan tentu semoga majelis kita ini menjadi majelis amal soleh yang membawa kebaikan bagi kita di dunia dan kelak pada hari kiamat. Terakhir yang kita baca sampai hadis yang ke-43 atau 43 ya. Baik, kita baca hadis yang ke-44. Hadis yang ke-44, an Aisyah ummul mu'minin radhiyallahu anha annaha qalat ya Rasulullah nara al-jihad afdal al-amali afala nujahid qala la lakinna afdal al-jihad hajjun mabrur. Aisyah radhiyallahu anha ummul mu'minin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai baginda Rasulullah, kami mengetahui bahwa jihad adalah amalan terbaik. Apakah kami boleh berjihad? Yani kaum wanita yang dimaksud. Nabi menjawab, la, tidak. Lakinna afdalal jihadi hajjun mabrur. Tetapi jihad yang terbaik bagi kalian kaum wanita adalah haji yang mabrur. Adalah haji yang mabrur. Beberapa faedah dari hadis yang mulia ini. Yang pertama, annal jihad fi sabilillah min afdalil a'mal. Berjihad di jalan Allah
salah satu amalan terbaik. Salah satu amalan terbaik. Annal mar'ata la yustahabbu laha al-khuruju lil jihad fi sabilillah. Kaum wanita tidak dianjurkan berjihad fi sabilillah. Tidak dianjurkan pergi berjihad fi sabilillah. Anna jihad al-mar'ati an tahujja hajjatan mabrurah. Namun jihad seorang wanita adalah melaksanakan ibadah haji yang mabrur. Anna al-hajja ya'khudhu sifat al-jihad fi mujahadati an-nafsi 'ala al-thabati 'ala al-haqq wa ada'i manasik al-hajj kama waradat 'an an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ma'a tahammul al-mashaqqati an-natijati min dhalik. Melaksanakan ibadah haji itu mirip-mirip dengan berjihad fi sabilillah. Mengapa? Karena berhaji itu yang dilakukan sekian lama tentu saja, mulai dari pergi, tinggal di sana, kemudian balik lagi, itu butuh jihad melawan hawa nafsu, meskipun tidak berjihad melawan musuh. Tapi jangan dikira tidak berat, sangat berat. Berjihad melawan hawa nafsu, menjaga ikhlas, tidak mengeluh, tetap bersyukur, bersabar, macam-macam. Ala sabati ala al-haqqi, tetap berada di atas kebaikan, tetap berada di atas tauhid, tetap berada di atas sunnah Nabi. Wa ada'i manasikil haji, begitu pula melaksanakan tahapan-tahapan manasik haji sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Buktinya ada orang yang pergi ke sana mungkin masih berbuat syirik, tidak sabar, mengeluh, atau melakukan manasiknya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Ini berarti dia tidak berjihad. Di sisi lain, ma tahammulil masyaqqah, di sisi lain harus menahan sabar, rasa capek, berat, dan segala macam, karena itu adalah ibadah yang sangat berat. Anna ada al-hajj al-mabrur dalilun 'ala al-qudrati 'ala mujahadati an-nafsi fi sabilillah. Orang yang bisa melaksanakan ibadah haji secara mabrur merupakan tanda bahwa orang tersebut mampu berjihad melawan dirinya, melawan hawa nafsunya, melawan jiwanya, berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan jihad yang paling besar ini, jemaah, dia harus menjaga ikhlas. Orang mungkin bisa berjihad fisabilillah dengan fisiknya, dengan hartanya, tapi kalau nggak ikhlas, dia tidak bisa berjihad melawan jiwanya, dan itu nggak ada manfaatnya baginya. Meskipun dia bisa membunuh musuh, tapi kalau karena riya, nggak dapat pahala. Dia masih lemah, belum bisa berjihad melawan hawa nafsu. Hirsu ummul mu'minin ala adai afdalil qurbati 'indallah. Hadis ini menunjukkan semangat ummul mu'minin Aisyah radhiyallahu anha untuk melaksanakan amalan-amalan ibadah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis berikutnya, an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala qama rajulun faqala ya Rasulullah ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فيلبس الخفين وليبقى أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. Berkaitan dengan pakaian ketika melaksanakan ihram,
baik untuk haji maupun umrah. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan hadis, ada seorang lelaki yang berdiri kemudian bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai baginda Rasul, apa yang baginda perintahkan kepada kami untuk kami pakai saat kami melaksanakan ihram? Pakaian apa yang penjenengan perintahkan kepada kami untuk kami kenakan pada saat ihram?" Ini bagi kaum lelaki tentu saja. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun memberikan arahan dan bimbingan, la talbasul qamis. Kaum lelaki jangan pakai gamis, pakai baju, pakai kemeja tak boleh ketika ihram. Walas sarawilat, jangan pakai sirwal, celana panjang, pantalon, jangan. Walal amaim, jangan pakai imamah atau surban. Walal baranis, jangan pakai jas atau mantel yang pakai menutup kepala itu ya, jaket yang menutup kepala juga seperti itu. Jadi laki-laki tidak boleh seperti itu ketika melaksanakan ihram. Cukup dua helai pakaian yang tidak dibuat dalam bentuk pakaian, ya betul-betul kain. Illa kecuali an yakuna ahadun laysat lahu na'lan, kecuali memang tidak ada pakaian lain kecuali sepatu. Termasuk sepatu nggak boleh ya laki-laki, dia bolehnya pakai sandal biasa. Lantas bagaimana kalau nggak ada sandal, kehabisan sandal, stok nggak ada, adanya sepatu? Maka falyalbasil khuffain, boleh pakai khuf, pakai sepatu. Nah khuf itu sepatu yang menutupi dua mata kaki. Nah ketika kita dibolehkan pakai khuf, maka yang menutupi mata kaki itu diperintah wal yaqta asfala minal ka'bain, supaya dipotong sehingga sampai di bawah mata kaki saja, tidak menutupi mata kaki. Wala talbasu syai'an massahu za'faran, begitu pula janganlah kalian memakai pakaian yang dicelup za'faran atau wangi-wangian. Intinya kaum lelaki dilarang memakai minyak wangi pada pakaiannya ketika ihram. Tapi sebelum memakai baju ihram boleh mandi, pakai minyak wangi di tubuhnya, baru pakai baju ini boleh. Walal wars, jangan pula memakai parfum. Ini bagi kaum lelaki. Bagaimana dengan kaum wanita ini pada kalimat terakhir, wala tantaqibil mar'atul muhrimah? Ini dia. Bagi kaum wanita yang berihram, janganlah memakai niqab. Niqab itu cadar penutup kepala secara penutup wajah secara khusus. Tidak boleh, wajahnya harus dibuka. Wala talbasil khuffazain, begitu pula jangan memakai kaos tangan yang menutupi tangan ini bagi kaum wanita. Jadi kedua tangan, telapak tangan maksudnya itu harus dibuka, kemudian wajah juga harus dibuka pada saat ihram. Pada saat ihram. Kemudian beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini. Yang pertama berkaitan dengan kaum wanita, annal quffaza wan niqaba ma'rufaini mundu fajril Islam. Ini dia ibu-ibu, bapak-bapak, bahwa cadar atau niqab penutup wajah dan juga kaos tangan itu sudah ma'ruf, pakaian yang sudah umum dahulu pada zaman Nabi SAW. Jadi bukan hal yang baru itu cadar, kaos tangan itu zaman Nabi sudah ada, jemaah. Zaman Nabi sudah ada. Wal kufazu wa ma talbasul mar'atu fi yadiha. Kufaz itu kaos tangan ya, kaos tangan. Wan niqab wa ma tukhmirul mar'atu bihi wajhaha wa taj'alu li 'ainiha fathatain saghiratain tanzuru minhuma. Jadi cadar ya penutup wajah yang ada
masih membuka kedua matanya, itu namanya niqab. Itu sudah ada sejak zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam nahaa al-muhrimati an labsil quffazain wan niqaba hal al-ihram. Namun begitu, pada saat berihram, kaum wanita dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenakan apa? Cadar dan kaos tangan. Anna nahya Nabi sallallahu alaihi wasallam an lubsil quffazain wal intiqabi hal al-ihram yadullu ala lubsihima qabla dhalika wa ba'da. Ini dia sisi pendalilannya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kaum wanita mengenakan cadar dan mengenakan sarung tangan pada saat ihram, berarti ketika tidak ihram mereka sudah biasa memakainya. Jadi paham ini? Jadi paham enggak? Ketika berihram itu Nabi melarang memakai, berarti sebelumnya biasa dipakai. Ya Pak? Kalau sebelumnya nggak biasa dipakai, ngapain dilarang? Jadi paham ya? Jadi ada masalah cadar ini. Jadi ada orang-orang yang menentang cadar itu aneh. Dia nggak paham tuh. Zaman Nabi sudah ada. Bukti ini dilarang ketika ihram. Berarti kalau nggak ihram, mereka biasa pakai dong. Iya. Kan gitu. Kalau nggak biasa pakai, ngapain juga dilarang? Mereka sudah biasa membuka wajah, kan gitu. Ini sisi pendalilannya jemaah. Jadi kita harus paham dan cerdas ketika memahami hadis. Wa ana hadza ma'ruf amrun ma'rufun lada sahabiyah. Sehingga cadar itu, kaos tangan itu sudah hal yang biasa, familiar dan dilakukan oleh para sahabiyat atau sahabat-sahabat wanita. أن المراد من هذا النهي هو منع المرأة من لبس ما فصل على الوجه والكفين والكفين. Jadi yang dimaksud larangan ini adalah larangan kaum wanita ketika berihram ya, ketika berihram mengenakan penutup wajah yang terbuat dari penutup tersendiri. Artinya betul-betul namanya cadar itu kan ya sendiri dia, satu pakaian tersendiri untuk menutup wajah gitu. Bukan berarti walaisal muradu kashful wajhi wal kaffaini lirrijalil ajanib halal ihram, bukan berarti kemudian bebas memperlihatkan wajahnya di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Tidak begitu maksudnya. Jadi jangan pakai itu ya, dia tetap berusaha untuk menutupi wajahnya. Mungkin dia ketika berihram itu kaum wanita menyendiri, menggerombol sendiri, tidak ulang-ulangan, tidak bergerombol dengan kaum lelaki, kan begitu supaya tidak terlihat. Atau dia tutup dengan jilbabnya dan seterusnya, begitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kemudian berikutnya berkaitan dengan masalah kaum wanita yang berihram diperintah supaya membuka penutup wajah dan penutup kedua tangannya. Ada hadis ihramul mar'ati fi wajhiha la asla. Barangkali pernah mendengar ihramnya wanita itu pada wajahnya, artinya dengan membuka wajah. Maka hadis ini tidak sahih, bahkan tidak ada asalnya sama sekali, bukan hadis.
Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa menutup wajah dan menutup kedua tangan dengan kaus tangan selain pada saat ihram bagi kaum wanita, itu sesuatu yang sudah masyru' atau disyariatkan, sudah ada. Hadis berikutnya, hadis yang ke-46. Hadis yang ke-46. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Dhuba'ah binti Az-Zubair faqala laha la'allaki aradti al-hajj. Qalat wallahi la ajiduni illa waj'ah. فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد ابن الأسود. Nah, ini berkaitan dengan masalah manasik haji atau umroh jamaah bagi yang merasa dirinya nanti nggak mampu menyelesaikan, mungkin karena sakit atau ada kekhawatiran lagi perang, misalnya kondisi berkecamuk perang. Nanti pas dalam pelaksanaan ibadah haji atau umrah tahu-tahu ada serangan musuh atau ini dan seterusnya, maka ini dia salah satu tindakan antisipasi, yaitu mensyaratkan haji atau umrah kita. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menemui Dhuba'ah binti Az-Zubair. Faqala laha, kemudian beliau berkata, la'allaki aradtil hajja, sepertinya kamu pengen berhaji ya, gitu ya. Qalat, lalu Dhuba'ah menjawab, wallahi demi Allah, la ajiduni illa waj'ah. Saya teringin ya Rasulullah, tetapi saya sakit, begitu maksudnya. Jadi Nabi melihat beliau ingin berhaji, lalu ditanya, sepertinya kau ingin berhaji ya? Iya demi Allah, tapi aku sakit. Intinya bagaimana? Kan gitu. Lalu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Huji, tetaplah kau berhaji, jangan khawatir, tetapi washtariqi, buatlah syarat, Waquli, dengan membaca syarat ini, Allahumma ya Allah, mahilli tempat tahallulku haitsu habastani, di tempat engkau mencegahku. Artinya ketika datang itu sakit, maka disitulah dia selesai. Wa kana tahta al-Miqdad ibn al-Aswad. Saat itu Dhuba'ah ini menjadi istri Miqdad bin al-Aswad. Beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Yang pertama, jawazu hajjil mar'ati wa hiya maridah. Bolehnya seorang wanita yang sakit melaksanakan ibadah haji atau berumrah, boleh meskipun dia sakit. Jadi orang yang sakit boleh berhaji meskipun tidak wajib kalau tidak mampu. Karena apa? Istita'ah, kemampuan. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kewajiban bagi umat manusia dalam rangka melaksanakan ibadah kepada Allah, haji bagi yang mampu. Mampu ini sehat, syarat pertama. 2, mampu hartanya. 3, aman. Tapi meskipun dia sakit yang asalnya tidak wajib, tetapi kalau dia kemudian ada yang mengurus atau ada fasilitas, maka dia boleh berhaji, sebagaimana di dalam hadis ini. Anna al-maridata fil haji yajuzu laha an tashtarita anna mahallaha haitsu hubisat. Fa idza ta'addara 'alayha itmamu an-nusuk tahallalat wa la syai'a 'alayha. Ini dia.
wanita yang sakit, atau juga termasuk laki-laki juga sebenarnya ini, orang yang sakit yang melaksanakan ibadah haji boleh menyebutkan persyaratan. Apa itu? Bahwa tempat tahallulnya pada saat dia sakit. Pokoknya nanti kalau sakit dan gak kuat, disitulah dia bertahallul. Kalau demikian, maka dia boleh bertahallul dan tidak membayar dam. Tapi nanti kalau dia tidak mensyaratkan ini, begitu dia tidak mampu, dia membayar dam. Begitu bedanya. Ini supaya tidak membayar dam. Hadzal ishtiratul al-aslu fihi an yakuna lil maridah wa laysa lil haid. Nah, pada asalnya kebolehan mensyaratkan ketika berhaji ini berlaku bagi yang sakit, wanita yang sakit, bukan yang haid. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yu'allim Aisyah an taqula dzalika wa qad hadat fil haji wa athara dzalika ala adaiha an-nusuk. Jadi persyaratan ini hanya berlaku bagi yang sakit, tidak berlaku bagi orang yang haid. Misalnya tadi ya, Allahumma mahilli haid habastani, ketika nanti aku haid berarti aku tahallul di situ. Enggak. Mana dalilnya? Pada saat dulu haji wada, Aisyah radhiyallahu anha tidak diberitahu oleh Nabi persoalan ini, sedangkan beliau saat itu haid, sehingga tidak bisa tawaf. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberi solusi apa? Setelah selesai haid baru keluar, ya, ke Tan'im, kemudian baru bertawaf, ya, dari sana melaksanakan umrah, kemudian baru tawaf. Sehingga ini tidak berlaku bagi wanita yang kemungkinan dia haid. Anna hadzal ishtirat innama yakunu ba'da talbiyati mubasharatan. Nah, pengucapan Allahumma mahilli haitsu habastani itu dibaca setelah dia berihram dan bertalbiyah. Dia niat dalam hati berihram untuk haji atau untuk umrah, kemudian dia membaca Allahumma labbaika hajjan atau Allahumma labbaika umratan wa hajjan, atau Allahumma labbaika umratan, kemudian baca ini Allahumma mahilli haitsu habastani. Begitu cara membaca. Yajuzu hadzal ishtiratu li kulli man khashiya husul 'aridin lahu yamna'uhu min ada'in aw itmamin. Syarat yang dibaca ini boleh dilakukan oleh siapapun yang kemungkinan dia nanti tidak bisa menyelesaikan manasik hajinya atau umrah, mungkin karena sakit, atau misalnya tadi ada peperangan atau ada bencana, lalu wah ini kira-kira nanti aman gak ya sampai selesai, ada kemungkinan itu boleh nanti baca. Ini berkaitan dengan cara manasik tadi ya, umroh, berkaitan dengan kaum wanita khususnya. Jadi tidak pakai cadar, tidak pakai kaos tangan. Begitu pula ketika ada sakit, maka boleh mensyaratkan Allahumma mahilli haitsu habastani, tapi tidak berlaku untuk haid, ya, tidak berlaku untuk haid. Berikutnya, An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal umira an-nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Ini dia. Nah, berkaitan dengan haji pula ini juga, berkaitan dengan haji, pada hadis yang ke-47 ini dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau menyatakan umiran nas, orang-orang diperintah. Orang-orang di sini maksudnya para sahabat, orang-orang beriman pada zaman Nabi SAW diperintah. Tentu yang memerintah Nabi. Apa itu? An yakuna akhiru adihim bil bait, supaya akhir dari keberadaan dia di Mekah itu adalah
Baitullah artinya dia dianjurkan sebelum balik ke negerinya supaya melaksanakan tawaf yang biasa disebut dengan tawaf wada. Wada itu perpisahan, sehingga tawaf yang terakhir sebelum meninggalkan Makkah itu namanya tawaf wada. Bagi orang yang melaksanakan ibadah haji hukumnya wajib tawaf wada itu. Bagi yang berumrah, jumhur ulama menyatakan sunnah, sebagian ulama menyatakan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau haji, tawaf wada itu hukumnya wajib. Adapun bagi orang yang melaksanakan umrah, wallahu a'lam bishawab, jumhur menyatakan sunnah, sebagian ulama menyatakan wajib. Tetapi kewajiban tawaf wada ini tidak berlaku bagi wanita yang sedang haid, illa annahu khuffifa 'anil mar'atil haid. Namun bagi wanita yang sedang haid maka tidak perlu tawaf wada. Bagaimana dengan tawaf ifadah? Wajib. Ya, tawaf haji yang asli itu wajib. Lantas bagaimana kalau sampai akhir dia juga nggak selesai haidnya misalnya? Nah, itu nanti urusan lain, ada pembahasan khusus. Bagi kaum wanita yang sedang umroh atau haji, diupayakan pas itu tidak haid. Tapi kalau pas itu haid bagaimana? Hendaknya dia meminum obat anti haid khusus untuk tawaf. Khusus untuk tawaf. Kalau pertimbangannya nanti gak ada waktu lain, wah ini pokoknya waktunya cuma cepat karena dia pejabat atau hanya jadwalnya dia yang hajinya mepet, dia tanggal 8 datang, nanti tanggal 14 balik, gitu ya. Wah ini gak bisa lama-lama. Sementara pas itu pas haid, mau gak mau dia harus minum pil anti haid. Kalau tidak memungkinkan, ya terpaksa tetap dia boleh bertawaf, dengan catatan harus betul-betul super ketat, double menggunakan ini, karena itu dalam kondisi darurat. Karena tawaf ini harus dilakukan, tawaf ifadah. Adapun kalau sudah selesai manasik haji, selesai umrah misalnya, kemudian mau balik, mau pengen tawaf wada, kemudian keluar haid, maka tidak perlu, ya, karena dia diberi khuffifa, diringankan hukum ini bagi wanita yang haid. Jadi begitu nanti ada berkaitan dengan masalah orang yang haid itu bagaimana ketika tawaf. Kalau sa'i sih nggak masalah. Kalau tawaf itu pada asalnya nggak boleh orang haid, kecuali emergency. Dan emergency itu nggak ada waktu lain. Nanti kalau nggak di tiket pulang, ditinggal rombongan, mau nggak mau waktunya tinggal ini, ya sudah disumpel saja bahasanya. Pakai apa namanya, pembalutnya jangan hanya satu, mungkin double supaya tidak sampai tembus, karena berat itu ya, nggak boleh. Apalagi Masjidil Haram di Ka'bah, kalau sampai nanti ada yang tembus nggak boleh, ya. Itu perlu diperhatikan bahwa beberapa faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Anna tawafal wada'i la yalzamul mar'ata al-haid. Tawaf wada tidak berlaku atau tidak wajib bagi wanita yang sedang haid, sehingga tidak perlu tawaf wada. Anna al-Islam khaffafa 'ala al-mar'ati ba'da al-ahkam. Ajaran Islam ini memberikan keringanan kepada kaum wanita dalam hal-hal tertentu. Seperti ini contohnya. Kalau laki-laki wajib tawaf wada, tapi wanita yang sedang haid tidak wajib. Kalau yang tidak haid ya wajib, yang tidak haid wajib. Seperti ini. Bisa babi ma ya'tarihi min haid. Jadi ya, salah satunya disebabkan karena haid, dan haid itu menjadi sunatullah yang berlaku bagi kaum wanita. Anal mar'ata idza hadat qabla tawafil ifadah. Nah, ini tadi kasusnya. Kalau yang dibolehkan tadi adalah tawaf wada.
Tapi bagi wanita yang sedang haid dan belum melaksanakan tawaf ifadah, tawaf hajinya itu, la yajuzu lahal khuruj min Makkah, tidak boleh keluar Makkah karena dia belum melaksanakan hajinya dengan sempurna. Karena rukun haji apa? Tawaf, salah satunya. Ada ihram, ada tawaf, ada sa'i, ada wukuf. Ini harus, kalau nggak dikerjakan ya nggak sah. Bagaimana kalau dia masih haid? Ya tunggu sampai selesai. Aku ditinggal, jadwalnya harus balik. Nah itu tadi, minum pil anti haid. Sudah minum, kok ya nggak mampet? Ya sudah. Tadi nanti ada emergency. Sampai dia suci dulu. Kalau memungkinkan masih ada waktu, tunggu suci. Jadi kalau sudah orang lebih banyak dengan masing-masing travel, masing-masing jadwal itu nggak bisa ditunda-tunda itu. Maka boleh minum pil, ataupun kalau tidak minum pil juga nggak mampet. Emergency itu tetap tawaf karena itu rukun. Ya, karena itu rukun. Anna tawaf al-wada'i wajibun fil haji wa innama rukhisa lil haid faqat fi tarki. Ini dia. Tawaf wada itu wajib bagi orang yang berhaji. Adapun keringanan ini hanya berlaku bagi wanita yang haid. Ini tawaf ifadah ya, tawaf wada ya, beda dengan tawaf ifadah. Hadis berikutnya, hadis yang ke-48. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat, syakawtu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anni ashtaki. Qal tufi min wara'in nasi wa anti raqibah. Fataftu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbil baiti yaqra'u bi wat-turi wa kitabin mastur. Ini dia. Begitu pula keringanan bagi orang-orang yang sedang sakit. Dari Ummu Salamah qalat, beliau berkata menjelaskan kepada kita, aku menyampaikan pengaduan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa aku sedang sakit. Lalu Nabi memberikan pengarahan, tufi min wara'in nas wa anti raqibah. Tawaflah engkau di belakang kaum lelaki, ya, sambil mengendarai unta. Jadi ini ibu-ibu ya, sebenarnya ibu-ibu itu aturannya ketika tawaf itu di belakang, tidak boleh kumpul-kumpulan, desel-desel itu tidak boleh, dosa ya, jangan dikira dosa itu. Pada asalnya begitu. Apalagi sengaja pengen dumuk Hajar Aswad, tidak boleh. Bukan tidak boleh menciumnya atau memegangnya, tapi kondisi yang berjubel itu mencium, memeluk atau mengusap Hajar Aswad kan sunnah. Sementara Anda masuk ke kerumunan orang laki-laki yang bukan mahram itu haram, itu dosa. Maka bersabarlah, tetap saja di belakang kalau memungkinkan. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai salah paham, apalagi sengaja memaksakan diri. Bahkan sebenarnya wanita itu sholatnya, kalau mau sholat ya di hotel itu lebih utama daripada di Masjidil Haram. Karena di rumahnya lebih utama. Maka lihat-lihat kondisinya. Kalau dia harus berjubel dengan kaum lelaki, umpul-umpulan, gak usah. Jadi jangan orang gimana? Ya, petunjuk Nabi itu yang terbaik, jemaah. Dan kadang-kadang kita ini masih dengan emosi, masih dengan perasaan. Terus tuh kok ngomong sholat di hotel. Nah, salat di hotel itu juga haram ya. Jadi itu tanah haram. Salat di situ sama. Salat di tanah haram itu pahalanya sama. Ya 1000 kali, 100.000 kali lipat. Begitu jamaah. Jadi jangan khawatir. Kecuali kalau lagi salat, ya bisa tidak umpul-umpulan, itu urusan lain. Ini berkaitan dengan bagaimana wanita itu menjaga dirinya. Dan itu sudah dikasih tahu oleh Nabi tadi ya. Silakan kau tawaf di belakang ya, sambil mengendari unta tadi atau keledai tunggangannya. Jadi boleh. Fatuftu wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli ila janbil bait. Aku pun bertawaf, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat di dekat Ka'bah. Saat itu beliau membaca surat At-Tur. Membaca surat
faedah dari hadis ini yang pertama, anal mar'ata tarji'u ila zawjiha idza halat biha mushkilatun li yu'inaha ala halliha. Ini dia. Ibu-ibu, kaum wanita itu jika ada persoalan mengadulah kepada suami, jangan mengadu kepada orang lain. Curhat kepada orang lain tidak boleh. Curhatlah kepada suami. Kalau suami nggak bisa, barulah nanti berdua curhat kepada orang yang mampu memberikan solusi. Atau kalau suami nggak bisa, ya curhat kepada orang yang kemarin sudah kita bahas. Bolehnya curhat, bertanya kepada orang alim yang amanah. Orang alim yang amanah boleh. Kepada ustaz, kepada kiai, kepada guru yang amanah. Dia amanah punya ilmu dan dia amanah menjaga diri, boleh bertanya. Tapi usahakan sampaikan dahulu kepada suami, karena urusan pribadi Anda. Jika ada urusan, sampaikan kepada suami. Baru kalau suaminya nggak bisa, nah ini urusan lain. Ana maradul mar'ati fil haji la yamna'uha min at-tawafil wajib 'alaiha. Ini dia dari ya. Penyakit yang dialami oleh wanita tidak boleh menjadi alasan untuk tidak melaksanakan tawaf wajib, tawaf ifadah. Wajib karena ini ya, rukun bahkan. Meskipun sakit, bagaimana caranya? Ya naik kendaraan, atau bahkan boleh di apa? Digendong boleh, atau pakai apa itu kalau zaman dahulu? Namanya apa Pak? Tandu, ditandu boleh. Kalau sekarang sih lebih nyaman, ada kursi roda atau ada skuter. Tapi kalau sakit ya nggak bisa pakai skuter, harus ada yang nyopirin juga, boleh. Jadi boleh naik kereta, naik tandu boleh, naik kursi roda boleh. Sekarang ada fasilitas skuter itu ya, matic itu, ya bisa dipakai, masya Allah. Boleh saja, boleh saja. Jadi tidak menjadi alasan untuk tidak tawaf. Harus tawaf, kalau tidak sah. Tidak sekarang ini rukun. Jawazut tawafil maridati bil baiti wa hiya mahmulatun aw ala kursiyyin mutaharrikin wa nahwihi. Ini dia. Bolehnya orang yang sakit tawaf dalam keadaan ditandu tadi, ditandu, digendong, dijengli, boleh ya. Atau terserah dibopong, pokoknya boleh. Atau dia naik kursi roda atau naik dari skuter, ada di sana. Itu harganya 115 per kursi. Jadi kalau itu ada yang double, ada yang single, sendiri 115. Ya per kursi ya, bukan per skuternya. Ya skuternya bisa berapa orang ada. Ya per kursinya kalau salah terakhir kemarin itu 115 real. 115 real ya kali 4.000 lah. Berapa itu? 460 ya? 460. Apa? bukan uang Jokowi. Uang Jokowi ya segitu itu, hampir 500.000. Jadi boleh ya, naik kendaraan boleh. Anal mar'ata la tukhalitur rijala fi ini. Diupayakan semaksimal mungkin kaum wanita itu tidak bercampur baur, berdesakan dengan kaum lelaki ketika tawaf, ketika sa'i, begitu. Lantas bagaimana kalau sekarang ini? Tidak mungkin betul-betul dibagi, nggak mungkin. Nah, bagaimana? Ya, berusaha semaksimal mungkin tidak berdesakan dengan mereka. Kalau kita berkelompok, buatlah kelompok yang itu khusus wanita, lalu nanti dilindungi oleh kelompok yang laki-laki. Begitu. Jadi jangan ngeyel untuk pokoknya dumuk rukun yamani atau cium hajar asal, jangan, nggak boleh. Itu mohon maaf, itu tidak terhormat. Dia sama halnya dia merelakan dirinya untuk wah luar biasa. Jangan ya, jangan. Wanita yang terhormat, wanita yang menjaga diri kehormatannya. Jangan. Wa inna ma taqufu min wara'ihim qadra istita'atiha wa fi ghairi tawaf min babin awal. Tawaf saja disuruh seperti ini, apalagi di luar tawaf. Tawaf itu kan yang paling utama. Ya, amalan paling utama di Masjidil Haram itu ya tawaf.
Untuk amalan yang paling utama saja kita disuruh berhati-hati, apalagi amalan yang lain. Kan gitu ya. Maka hendaknya lebih berhati-hati. Ikhtiyarul mar'ati lil waqtil munasib lit tawafi walladhi yaqillu fihi ar-rijalu aw yakununa mustabirina fi salatihim. Jadi upayakan kaum wanita itu mencari waktu-waktu ketika agak sepi. Kalau sepi gak ada ya, agak sepi. Waktu-waktu yang tepat agak sepi ketika kaum lelaki tidak banyak. Misalnya ketika mereka sedang sholat. Ya, meskipun ya sulit juga karena penuh kadang-kadang. Ya, pokoknya diupayakan meminimalisasi. Jangan merasa nggak apa-apa itu salah. Kalau usur apa-apa gini-gini, wah ini kalau pikirannya seperti itu ya, itu menunjukkan tingkat kehormatan Anda sangat rendah. Ya, wanita itu nggak boleh demikian. Harus menjaga diri. Ya, harus menjaga diri. Jangan, intinya jangan, kalau bisa nggak berinteraksi dengan lelaki, ya, usahakan. Begitu saja intinya. Baik berbicara, berdialog, apalagi desak-desakan jangan. Hadis berikutnya, hadis yang ke-49. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, "Nazalna al-Muzdalifah fastadanat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam saudatu an tadfa'a qabla hatmati an-nas. Wa kanat imra'atan bati'atan fa'adina laha fadafa'at qabla hatmati an-nas. Wa aqamna hatta asbahna nahnu thumma dafa'na bidaf'in. Fala an akuna ista'dantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama ista'danat saudatu ahabbu ilayya min makruhin." Ini juga masih berkaitan dengan kisah haji wada ya. Aisyah memisahkan, kami ketika berhenti di Muzdalifah, ini bermalamnya, mabit di Muzdalifah, ini wajib. Kemudian Saudah, salah satu istri beliau, ini yang paling tua saat itu. Beliau sudah tua, ya badannya mungkin sudah gemuk begitu ya. Maka beliau minta izin supaya berangkat lebih dulu dari Muzdalifah. Ketika belum banyak orang yang berdesak-desakan, belum banyak orang yang berkerumun, istilahnya sekarang belum crowded. Mengapa? Karena beliau bicaranya sudah sepuh, sudah gemuk begitu ya, lemah. Kemudian beliau pun diizinkan oleh Nabi SAW. Sedangkan kami tetap tinggal hingga pagi hari, karena asalnya adalah apa? Harus mati, menginap dulu di Muzdalifah. Tapi karena ada udzur, beliau diperkenankan, ya, untuk menuju ke Mina. Sedangkan kami tetap tinggal hingga pagi hari, kemudian kami bertolak bersama beliau. Kata Aisyah, sungguh andaikan aku meminta izin kepada Rasulullah sebagaimana minta izinnya Saudah kepada beliau, sebenarnya lebih aku sukai daripada sesuatu yang menyenangkan. Aisyah pun sebenarnya pengen, tapi sudah terlambat. Gitu ya. Karena apa? Melihat karena kerumunan orang itu gak nyaman jemaah, apapun kondisi. Karena nggak bisa maju, nggak bisa mundur, nggak bisa, kanan sulit, kiri sulit, terjebak di situ. Coba kalau seorang diri, kanan kiri depan belakang laki-laki dan rombongannya sudah nggak ada, ribut kita. Ya, jadi seperti ini. Beberapa faedah: jawazu khurujin du'afati minan nisa'i wal atfali aw hatta ar-rijali min Muzdalifah lailatan nahr wa 'adamil mabit biha. Ini bolehnya kaum wanita dan anak-anak yang lemah, ingat ya, kaum wanita dan anak-anak yang lemah atau sakit, atau bahkan kaum lelaki yang lemah, yang sakit, boleh meninggalkan Muzdalifah pada malam tanggal 10. Ya, pada malam tanggal 10, karena tanggal 9-nya itu dari siang sampai maghrib itu wukuf. Lalu menuju ke Mina itu mabit di Muzdalifah. Maka hukumnya wajib nih, mabit di Muzdalifah menurut pendapat yang benar. Maka bagi yang lemah tadi, baik laki-laki, anak-anak, atau bahkan
wanita tadi, bahkan termasuk laki-laki, boleh dia langsung menuju Mina tanpa harus nginep sampai pagi. Wa'adamul mabit. Tapi dengan catatan ada sebab. Ada sebab. Baqa'un Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyatu ahli fil Muzdalifah dalilun ala anna al-mabita biha min sya'airil hajj. Ini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para istri beliau yang lain dan juga para sahabat tinggal di Muzdalifah, nginap di Muzdalifah sampai pagi, itu menunjukkan bahwa mabit di Muzdalifah termasuk syiar-syiar haji. Hadis ini menunjukkan mura'atul rajuli li ahwali ahlihi fis safar. Seorang suami, seorang kepala rumah tangga hendaknya memberikan perhatian kepada keluarganya. Oh, ini sehat, berarti hukumnya begini. Oh, ini sakit, oh berarti bolehlah. Jadi begitu, tidak bisa disamakan jemaah. Meskipun hukum asalnya sama tadi, harusnya wajib menginap, tapi karena kondisi tertentu, hendaknya seorang pemimpin itu bisa bersikap bijak. Ini penting ya bagi seorang pemimpin, termasuk kita pemimpin rumah tangga, harusnya bijak. Melihat kondisi, ya, melihat kondisi istri kita atau istri yang lain atau anak kita yang barangkali beda-beda. Anak kita juga beda-beda. Mungkin yang punya istri lebih juga kondisinya bisa beda-beda. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam, ada yang saklek, ada yang tidak karena kondisional. Begitu pula anak kita ini, kadang-kadang ada yang begini begitu. Masya Allah, ini teladan Rasulullah SAW di dalam menjadi pemimpin, termasuk ketika memimpin keluarga beliau. Ini tadi secara khusus berkaitan dengan istri-istri beliau, juga berkaitan dengan umat, bagaimana beliau memberikan bimbingan dan arahannya. Isti'dzanul mar'ati li zawjiha qabla al-qiyam bima turid. Lebih khasah di safar ini dia, seorang istri hendaknya tahu diri, sadar diri, selalu minta izin kepada suami untuk melakukan hal-hal tertentu yang dia inginkan. Jangan ingat ibu-ibu ya, para istri itu Anda itu milik suami, Anda itu berada di wilayah kekuasaan suami, sehingga kalau mau melakukan satu hal harusnya minta izin. Kalau nggak diizinkan jangan. Ini penting ya, teladan bagi seorang wanita salehah begitu. Apa saja, mau ini mau itu minta izin. Kalau tidak diizinkan ya harusnya sabar, karena bisa jadi ada pertimbangan lain, begitu ya. Sebagaimana, apalagi pada saat safar, nggak boleh pergi ke sana kemari sendirian, suaminya ditinggal, nggak boleh, itu dosa saja. Apalagi sedang safar, iya sedang safar, itu lebih. Karena safar itu juga harus ada pemimpin, dari amirul safar. Gak boleh kemudian kita melakukan ini dan itu tanpa koordinasi izin dari pemimpin. Apalagi dia sebagai seorang istri, dia sebagai anggota jamaah, double-double nanti kelirunya. Yajuzu lil mar'ati an ta'khudha bil 'azimati wa tabitu fil Muzdalifah kama fa'alat Aisyah. Bolehnya dia punya keinginan tadi, berazam tadi ya, pengennya sih ikut sama Sauda supaya santai gitu kan, belum banyak orang. Tetapi praktiknya dari Aisyah tidak melakukannya. Al-adabu min taqdimi du'afati fil layl ila Mina suhulatan wusulihim ila ar-rami qabla zahmatin nas. Tujuan Nabi mengizinkan Sauda dan orang-orang yang lemah serta anak-anak ini pergi dahulu ke Mina sebelum waktunya. Apa tujuannya? Supaya mereka lebih santai jalannya, ya, tidak crowded. Lalu sampai di pelemparan Jamarat, ya, itu nanti juga belum banyak orang. Ya, haji tahun ini saya dikasih tahu oleh teman yang membimbing itu betul-betul luar biasa itu. Bahkan sebagian jamaah bimbingan teman ini karena sudah sembuh disarankan tidak melempar sendiri. Jadi boleh
Nanti ya kalau kita bicara hukum melempar jamarat itu ya aslinya melempar sendiri. Tapi bagi yang sakit atau tidak mampu boleh dibadalkan. Boleh dibadalkan kalau ada sebab. Cuma nanti bayar denda. Sebelum banyak orang, ya sehingga apa? Mereka lagi sepi, masih sepi itu nyaman, apalagi kaum wanita. فإذا كان التقديم في ضرر عليهم فالأفضل التريث واختيار وقت ليس فيه زحام. Jadi intinya bagaimana kita mencari waktu yang tepat, khususnya bagi kaum wanita. Pokoknya berusaha semaksimal mungkin untuk mencari waktu yang tepat, meminimalisasi bersinggungan, berinteraksi, apalagi berkumpul dengan kaum lelaki. Begitu kaitan dengan hadis yang ke-49. Satu lagi ini biar sampai hadis 50. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la tusafir al-mar'atu illa ma'a dhi mahramin wa la yadkhulu 'alayha rajulun illa wa ma'aha mahramun. Faqala rajulun ya Rasulullah inni uridu an akhruja fi jaysin kada wa kada wa imra'ati turidu al-hajj faqala ukhruj ma'aha. Ini dia. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, janganlah wanita bepergian kecuali bersama mahram. Jangan pula seorang lelaki menemui wanita kecuali wanita tersebut ditemani mahram. Faqala rajulun, lalu ada seorang lelaki yang bertanya, ya Rasulullah, ini uridu an akhruja fi jayshi kada wa kada. Saya ingin berjihad. Saya sudah didaftar di pasukan ini dan itu. Wa imraati turidul hajj, sedangkan istriku juga sudah terdaftar mau haji ini. Bagaimana? Saya mau jihad, istri saya mau haji. Maka Nabi menyatakan, faqal ukhruj ma'aha. Kau batalkan ikut berjihad bersama istrimu berhaji. Masya Allah, begitu jemaah. Beberapa faedah. Yang pertama, anahu yushtaratu fi hajjil mar'ati amrun zaidun 'ala rajul. Syarat wajib haji bagi seorang wanita ada tambahan satu dibanding syarat bagi kaum lelaki. Syarat bagi kaum lelaki satu adalah sehat, mampu secara fisik, dua mampu secara harta, tiga aman baik dalam perjalanan maupun ketika sampai di pelaksanaan haji. Tiga ini. Adapun bagi wanita ditambah satu, apa itu? Keberadaan suami atau mahram. Mahram beda dengan suaminya. Boleh suami, boleh mahram. Kalau nggak ada suami, mahramnya. Kalau nggak ada mahram, ya suami. Ala wa huwa musahabatul mahram laha. Itu tambahannya adalah adanya mahram atau suami. Anal mar'ata la yajuzu laha safar bi ghairi mahram. Wanita tidak boleh melaksanakan safar kecuali bersama mahram. Meskipun nanti ada khilaf di antara ulama, bagaimana kalau dia tidak punya suami, tidak punya mahram, sementara ada rombongan yang amanah. Ini kiainya, gurunya, ustadznya, travelnya amanah. Lalu ada rombongan laki perempuan di situ ya, mungkin ada suami istri yang lain. Lalu ini dititipkan, boleh apa tidak? Ulama menyatakan boleh, meskipun yang lain menyatakan tidak. Ada khilaf di situ. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Bagi yang betul-betul sudah wajib haji, betul-betul tidak punya mahram, betul-betul tidak punya suami dan tidak memungkinkan untuk cari mahram atau cari suami, kemudian ada travel, ada pembimbing, ada kelompok haji, bimbingan haji yang betul-betul amanah, ustadznya, pembimbingnya, rombongan yang lainnya amanah, maka fa insyaallah ta'ala silakan. Ya, meskipun yang terbaik adalah ada suami atau mahram. Itu kalau betul-betul terpaksa. Betul-betul terpaksa. Adapun selain haji ya jangan. Nah ini wajib, haji itu kan wajib. Wallahu a'lam bishawab. Jadi yang paling tepat adalah dengan suami atau mahram. Karena berisiko jemaah. Berisiko.
Siapa? Di perjalanan itu jangan dikira meskipun sekarang ini ya, sekarang ini pakai pesawat, pakai ini, nanti kalau ada apa-apa gimana? Menurut dia tidak mudah. Tapi kalau ada suami itu lebih nyaman, karena bisa leluasa dia ingin merawat istrinya. Ada nahya Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanawalu kull anwa'is safar. Pada asalnya larangan Nabi bagi wanita yang bepergian tanpa suami atau mahram ini untuk semua bentuk safar. Hatta law kana li ada'i faridatil haji, termasuk meskipun itu untuk melaksanakan kewajiban haji. Kalau tadi yang saya sampaikan adalah sebagian pendapat ulama dan itu berlaku di Indonesia seperti itu. Ya, berlaku dibolehkannya berhaji tanpa mahram tadi atau tanpa suami. Tetapi sepertinya ini berlaku bagi orang yang sudah berumur. Aturan ini 45 tahun ke atas. Kalau yang masih muda sepertinya tidak dibolehkan karena berbahaya. Jadi kalau sudah tua ya artinya tingkat di satu sisi fitnahnya mungkin berkurang, tapi risiko kesehatannya berat tidak kan? Ya lebih baik memang jangan, lebih baik dengan keluarga. أن المحرم المقصود به زوجها أو أي رجل حرم عليه نكاحها على التأبيد بسبب النكاح. Ini maksud mahram di sini adalah suami atau mahram tadi. أن الرجل ملزم بمصاحبة زوجته إلى حج الفريضة إذا لم يكن لها غيره وكان مستطيعا. Nah, bagaimana? Suami yang mampu maka dia wajib membersami istrinya. Istrinya sudah wajib berhaji. Kalau suaminya memang mampu, maka dia wajib membersamai istri. Ana shighal ar-rajul bi asrafi amalin fil Islam wa a'laha wa asnaha wa huwa al-jihad fi sabilillah la yamna'u min musabati zawjihi al-mal. Jadi bahkan sang suami yang sudah terdaftar harus berperang ketika istrinya berhaji, maka Nabi memberi apa? Memberi bimbingan supaya kau batalkan ikut perang, padahal perang ini amalan terbaik. Ya, amalan yang diutamakan, tetap kau ikuti bersamanya istrimu. Anal mar'ata la takunu muharraman limra'atin ukhra. Nah, wanita tidak bisa menjadi mahram bagi wanita yang lain. Li'anna kulla wahidatin minhuma tahtaju ila mahram. Karena masing-masing wanita itu butuh mahram. Maka tidak mungkin dia bisa menjadi mahram bagi wanita yang lain. Sehingga anal hajja la yalzamul mar'ata idza lam tajidil mahram. Sehingga jika seorang wanita itu sudah mampu haji, dia sehat, dia punya harta, kondisi aman, tapi dia tidak punya suami atau mahram yang menemani, maka dia tidak wajib haji. Dia tidak berdosa kalau dia tidak berhaji. Tidak berdosa jemaah ya. Anal khalwata bir rajulil ajnabi haramun fi ayyi makanin kana. Ini berduaan dengan wanita yang bukan mahram, bukan suami istri, maka haram dimanapun berada. Meskipun apa di Mekah, apalagi di Mekah, semakin gede lah dosanya. Jangan dikira semakin ringan. Karena pahala ibadah di sana semakin besar, dosa di sana juga semakin besar. Anal mar'ata 'alaiha an tataharra fi ikhtiyari ayyi 'amalin laha bihaitsu la yu'aridu an-nusus as-shar'iyyah. Nah, ini dia. Kaum wanita hendaknya pandai-pandai memilih amal ibadah apa yang ia utamakan supaya tidak bertentangan dengan syariat. Dengan syariat. Ana min aswa'i a'mali nisa'il yawm ma adda ila khulwatin bir rajul fi ghalibi awqatil amal. Ini dia. Banyak wanita yang mengabaikan masalah khalwat ini. Apalagi pada zaman ini, kata beliau, banyak wanita yang berkhalwat dengan lelaki yang bukan suami atau mahramnya. Dan ini diharamkan. Contohnya apa? Bos dengan sekretarisnya. Biasanya kan di kantor berdua. Meskipun ya sekantor kan banyak ya, tapi sekamar berdua nggak boleh. Kecuali kamar itu terlihat. Kantor kamar bos itu terlihat dari luar boleh. Tapi rata-rata kamar bos itu tak terlihat, tertutup. Maka ini khalwat dan hukumnya haram. Meskipun satu kantor mungkin 100, tapi satu kamar berdua, nggak ada yang tahu, nggak boleh. Kemungkinan besar nggak ada CCTV-nya itu, karena memang bos pengennya privacy. Kadang-kadang seperti orang katanya tidak boleh.
Anal haja ila al-mali la tubariru iqtihami ma haramallahu 'ala al-mar'i. Ini dia. Wanita atau siapapun mesti butuh duit, butuh harta, tapi jangan sampai tujuan mencari harta ini menghalalkan sesuatu yang diharamkan dari. Aku orang butuh harta, iya, tapi pekerjaannya jangan jadi sekretaris pribadi lah. Cari yang lain lah, kan begitu. Sehingga hendaknya diperhatikan. Demikian hadis yang ke-50, wallahu ta'ala a'lam bishawab, yang bisa dibaca pada kesempatan pagi hari ini. Ini ada beberapa pertanyaan, coba kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah seorang wanita memakai jaket rajut? Jaket rajut, sweater, ya boleh-boleh saja. Memang kenapa? Kecuali warnanya mencolok, warna-warni, sehingga itu ya nggak boleh. Bukan jaketnya yang dilarang, tetapi bentuknya. Lihat bentuknya kayak apa, warnanya kayak apa, motifnya kayak apa. Kalau dia polos, ya tidak mencolok, ya tidak ada masalah, tidak ada masalah. Tidak memperlihatkan lekuk bentuk tubuhnya, tidak ada masalah. Mau pakai jaket, mau pakai jas, mau pakai apa namanya itu? Kalau orang di Eropa yang kalau ada salju itu pakai apa? Jaket yang panjang itu kan? Yang jaket panjang terus menutup kepalanya juga itu. Mau nggak mau kalau di daerah-daerah Eropa dingin salju seperti itu, tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Intinya, selama itu tidak melanggar kaidah pakaian, aturan pakaian wanita, tidak membuka aurat, bukan pakaian yang mencolok, bukan pakaian yang memperlihatkan lekuk tubuh dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, amin. Bagaimana wanita bercadar di saat ruang ruangannya ber-CCTV, apakah harus tetap dipakai atau begitu? Gimana? Ya ruangan mungkin di kantor atau di mana? Ya, kalau kita nggak butuh ya sudah, jangan dilepas. Kalau kita nggak butuh, kalau tadi kan butuh memang ketika berihram, ya kan harus dilepas tuh. Kalau nggak butuh ya sudah, pakai saja, pakai saja. Atau misalnya di situ nggak boleh pakai cadar, ya dilepas tapi ditutup dengan jilbab, kan begitu. Demikian dia caranya. Jadi tetap upayakan untuk ditutup. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika sedang sholat di masjid, tapi ada CCTV di masjid, apakah boleh tetap dipakai? CCTV-nya kira-kira sampai ke ibu-ibu enggak kan gitu? Kalau jamaah kita banyak, maka tidak mengapa dilepas. Karena jamaah kita banyak, laki-laki banyak, perempuan banyak, orang nggak akan perhatian. Dan CCTV itu secara umum. Tapi kalau sendirian, nah ini dia. Kalau sholat kita mungkin sendirian atau cuma 2 orang, 3 orang gitu ya, itu biasanya fokus, akan ketahuan. Jadi kalau yang sholat banyak itu ya mau dilepas orang nggak perhatian kan gitu. Ya kan? Tapi kalau sendirian ya, kalau kita khawatir itu nanti petugasnya melihat, CCTV yang dipantau ya, karena ada CCTV nggak dipantau. CCTV itu segera CCTV aja, nggak dipantau, kadang-kadang juga sebulan sepekan nggak dilihat. Nah, itu nggak masalah. Tapi kalau itu di tempat-tempat yang memang dikhawatirkan dipantau terus oleh petugas ya, lebih baik dipakai. Kalau ibu sholatnya sendirian atau cuma berdua begitu. Tapi kalau sholatnya bareng-bareng, setahu saya nggak ada masalah nggak dipakai. Mengapa? Karena sholat asalnya tidak boleh pakai cadar ketika sholat. Karena apa? Kalau yang sholat itu banyak ya orang nggak perhatian, nggak begitu perhatian. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lihat kondisi keadaan yang dialami. Wallahu a'lam. Demikian Bapak-bapak yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kurangnya mohon maaf. Semoga kita istiqomah untuk belajar dan beramal
dengan ikhlas dan benar. Semoga Allah menjadikan ini sebagai kebaikan bagi kita dan kebaikan bagi keluarga kita baik di dunia maupun kelak hari kiamat. Amin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.